Dialog kita lanjutkan kembali dan kita coba menyimak kutipan pernyataan dari anggota fraksi Demokrat, Beni Kabur Harman. Beni Harman mengatakan bahwa penuhi 10 syarat itu adalah mutlak sifatnya. Tanpa dipenuhi persyaratan 10 pokok itu, posisi Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung. Ini luar biasa nih Pak Saan pernyataannya nih. Ya menurut saya itu pernyataan pribadi. Pernyataan pribadi? Ya. Oh tidak ya? Terkait dengan semua anggota Partai Demokrat kan bisa menyampaikan pendapat. Pendapat kan terkait dengan berbagai isu. Tapi disebutnya tadi Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung. Demokrat, saya katakan pilkada langsung bagi Demokrat itu sudah final. Sudah final. Ya, tapi kan lucu sebenarnya. Inisiasi undang-undang ini kan sebenarnya awal ya gagasan pilkada di DPR ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Dan ini yang notabene adalah Demokrat. Ya, menterinya Pak Gamawan Fauzi dari Menteri Kemendagri. Tapi kan lucu juga masa Pak SBY tidak tahu menau dan kemudian pada akhirnya Pak SBY sendiri yang kemudian seolah-olah ini akhirnya langsung gitu. Kenapa nggak dari awal memang diwacanakan? Saya pikir juga ini tidak fair bagi Golkar karena Golkar itu sebenarnya loyal terhadap koalisi yang namanya koalisi kemarin ini, ya kan di setgap koalisi kita loyal, kita berusaha mendukung pilkada melalui DPRD karena diwacanakan seperti itu awalnya. Tapi kemudian terjadi permasalahan ini kecuali memang saya berbeda ya, karena kan proses yang terjadi belakangan ini saja gitu. Tapi semangatnya kenapa tiba-tiba nggak dari awal sih dilakukan semacam uji publik ataupun survei dan lain-lain yang kemudian menunjang. Jadi pengkonsepan RUU ini pada akhirnya seolah-olah mainannya KMP di dalam yang akan menguntungkan mereka. Padahal sebenarnya konsep awalnya tidak bukan dari mereka gitu. Awalnya sudah dari pemerintah ini sebenarnya. Saya ingin luruskan dulu. Undang-undang pilkada ini inisiatif DPR. Ini inisiatif DPR ini RUU pilkada ini, bukan inisiatif dari pemerintah. Yang selama ini kita tahu ini adalah inisiatif pemerintah. Pak Gamawan di berbagai macam forum, di berbagai macam DPR di publik itu selalu bilang bahwa dia akan mendorong ini. Jadi ini itu yang harus dipahami inisiatif juga. DPR, undang-undang pilkada ini, inisiatif DPR, pemerintah membuat DIM, itu loh. Pemerintah masalah ya. Pemerintah membuat naskah akademik. Tentu dan sebagainya kan, tapi usulan dari DPR. Nah, terlepas dari itu semua, saya ingin tadi lanjutkan yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama bagi para politisi, terutama yang di parlemen, bahwa semangat pembangunan demokrasi ini kan nggak boleh mundur. Ini harus maju. Kita tidak boleh setback. Undang RUU yang namanya pilkada lewat DPRD itu kan sudah dipraktekkan lama sejak zaman Orde Baru. Itu kan dipraktekkan kan itu loh. Tapi Bung Saan kan ini kan pembicaraan bukan terakhir-terakhir mau di dalam konteks memutuskan ini saja gitu. Harusnya pembicaraan ini dalam panjangnya pun harusnya dibahas gitu. Probabilitas bahwa memang sebenarnya keinginan masyarakat itu langsung gitu dan pemerintah dimnya berarti kan sesuai. Pemerintah setuju dengan konsep bahwa ini melalui DPRD gitu loh. Kenapa tidak ada pelaporan kepada Pak SBY dari pihak Mendagri gitu dalam konteks ini agak aneh sekali. Gitu. Kan gitu. Gimana koordinasinya? Kan tentu juga kan bisa gini loh. Baik partai maupun pemerintah itu kan juga mengikuti soal dinamika. Ini kan kalau kita ikuti dinamika, proses pembahasan undang-undang pilkada ini kan sudah banyak perubahan konsep. Dinamika seperti apa sebetulnya dalam proses pilkada dalam pilkada itu bisa gini. Yang dipilih dari langsung sejak pertama dibahas sampai sekarang? Ada usulan yang dipilih langsung itu opsi gubernur dipilih langsung, tapi tingkat 2 itu dipilih DPRD. Bahkan ada balik lagi karena gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, gubernur nggak usah dilangsung. Gubernur itu bahkan oleh DPRD bahkan ada usulan ditunjuk aja langsung oleh pemerintah pusat karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Nah, karena basis otonomi kita ada di tingkat 2, maka di tingkat 2 lah yang namanya pilkada langsung. Karena memang basis otonomi kita itu basisnya kan tingkat 2 kan itu kan. Nah, dinamika ini kan terus berkembang. Jadi di panja RUU pilkada itu juga tidak linier, ada dinamika, ada opsi-opsi yang berkembang. Nah, sampai kepada opsi terakhir itu adalah mengerucut kepada 2 dan itu pun tidak seragam. Misalnya untuk kayak PKB itu kan tidak serta-merta semua
gubernur maupun tingkat 2, wali kota maupun bupati itu langsung. Ini PKB inginnya gubernur aja yang langsung, tingkat 2 enggak misalkan itu. Nah, ini kan dinamika yang terjadi. Iya, nah, tapi kalau kita hasil dari tim perumus itu kan hanya hasilnya cuma 2. Nah, sekarang mengerucutkan itu loh. Di dalam tim perumus itu kan sebetulnya juga ada semua perwakilan-perwakilan fraksi. Artinya semua usulan-usulan fraksi itu sudah disampaikan di sana. Kalau kita bicara demokrasi, nah itu hasilnya ya kan dinegosiasikan kan. Jadi usulan-usulan dari masing-masing fraksi itu, dari anggota panja itu kan ada negosiasi, ada kompromi. Nah, akhirnya yang dibawa kepada paripurna setelah melalui proses pengambilan keputusan tingkat kedua misalnya di panja itu ada 2 opsi. Opsi langsung oleh rakyat, opsi oleh DPRD. Ini yang akan dibawa ke paripurna. Ya. Sama ketika pembahasan tapi Senin kemarin saya ingat betul Bu Nur Hayati Asegaf itu menyatakan ada 10 syarat yang dimasukkan ke panja. Nah, kalau saya tidak salah ada satu hal yang mungkin tidak disepakati, ada uji publik atas integritas calon gubernur, benar Pak Ya, Buda? kalau nggak salah itu salah satu Itu yang belum terakomodasi. Yang tidak terakomodasi. dari 10, 9 kan sudah masuk semua. Ya. Dan menurut saya yang saya ikuti ya pilkada-pilkada langsung itu sebelum mulai tahapan kampanye itu yang namanya calon itu kan menyampaikan visi misi di depan DPRD, undang tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu juga adalah bagian dari sebuah persyaratan di dalam pilkada langsung. Itu namanya juga pemaparan visi misi. Apa itu yang disebut uji publik? Itu juga ada sebagian dari, di situ juga kan pertanyakan soal integritas, soal kompetensi dan sebagainya. Dan itu disiarkan secara langsung. Sehingga publik, bagaimana rakyat, saat menyampaikan visi misi itu integritas seseorang bisa dinilai Pak Saan? ya kan gini, kan partai juga kan gini, soal integritas ini kan ada 2 hal yang harus dilakukan. Tentu yang pertama adalah soal mekanisme rekrutmen politik di internal partai. Partai dalam melakukan rekrutmen politik itu kan juga harus mengetahui rekam jejaknya. Rekam jejak masing-masing terkait soal integritas, kredibilitas, reputasi, kompetensinya, kapabilitas. Itu kan menjadi persyaratan mutlak bagi seorang calon pemimpin. Dan partai punya peranan yang sangat strategis dalam soal rekrutmen seperti itu. Nah ini harus menjadi Kita akan sambung di partai. segmen berikut nanti.